Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran interaktif melalui aplikasi Nearpod. Yang pertama itu kita masuk ke Google Chrome. Aplikasi Nearpod ini kita bisa download di Play Store ataupun lewat Google ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik cari aplikasinya Nearpod. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, karena kita akan membuat video pembelajaran, berarti kan kita sebagai guru, maka klik teacher. Nah, di sini ada sign up dan login. Kalau kita sudah punya akunnya berarti langsung login. Kalau kita belum punya berarti kita harus mendaftar dulu ya teman-teman. Kita klik login menggunakan akun Google ya. Nah, aplikasi Nearpod ini tampilannya seperti ini. Nah, sebelum kita membuat video pembelajarannya, kita harus menyiapkan dulu bahan-bahannya seperti foto, video, ataupun teks ya yang kalian inginkan ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik di bagian create di pojok paling kanan ya. Kemudian kita pilih bagian lesson. Kita pilih yang ini ya, add content and activity, karena kita akan menggabungkan foto, video, dan teks ya teman-teman. Nah, di tampilan ini ada beberapa item ya teman-teman, seperti ada item create, itu itemnya ada slideshow, terus di sini ada interaktif, ada video, ada web content, ada BBC video, atau di bawahnya ada quiz dan games. Pilihannya banyak seperti quiz ataupun fill in the blank ataupun time to claim ya. Oke. Kemudian kita pertama pilih yang slide ya, karena kita akan membuat teks pertamanya. Di sini kita tulis teks pertamanya itu tentu kita beri judul video pembelajaran. Nah, di sini kita boleh masukkan image ya, background ataupun video ya, terserah kalian. Sini saya akan membuat video pembelajaran secara sederhana ya. Kita kasih judul materi yang akan kita ambil, misalkan tentang proses fotosintesis ya. Kemudian kita atur ukurannya teman-teman, kita bisa pakai ukuran yang lebih besar atau kecil, terserah kalian. Kemudian kita pilih model tulisannya ya. Nah, atau misalkan kita pakai ini, dan kita akan kasih warna. Nah, seperti ini, misalnya kita warna kuning bisa. Nah, kayak gini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita klik yang add new. Nah, setelah itu kita pengen masukin image misalkan, berarti kita harus klik yang opsi image. Nah, di sini kita ambil dari dokumen kita ya, makanya kita harus menyiapkan fotonya. Misalkan ini, kita masukkan ini, maka slide selanjutnya akan tampil fotonya. Oke. Terus kita klik yang
add new, karena kita ini cuma menampilkan gambar. Kita misalkan setelah itu berikan pertanyaan mengenai gambar itu ke anak. Nah, kita kasih option di bagian discussion, yaitu open ended question. Nah, open ended question ini kayak semacam pertanyaan tapi bentuknya uraian, jadi siswa itu menjawab pertanyaan secara bebas ya teman-teman. Misalkan kita bikin pertanyaannya mengenai gambar yang tadi, gambar di atas, gambar pemandangan di atas terjadi pada waktu kapan ya. Nah gitu ya. Selain kita pengen warna biru, terus ukurannya diperbesar ya misalkan teman-teman. Nah oke, setelah itu sudah, kemudian kita add new lagi, kita masukkan video pembelajarannya. Nah, bab videonya sini ya, di video. Nah, video pembelajaran ini kita bisa unggah dari dokumen kita yang ada di laptop ya, berkas kita, atau dari link YouTube kita. Tapi kalau YouTube kita harus sinkronkan dulu akun YouTube kita dengan aplikasi Nearpod ini ya teman-teman. Nah, saya mencoba menghubungkan lewat YouTube ya. Nah, sebelumnya di sini kan ada disuruh kita suruh paste link ya. Berarti kita harus masuk ke akun link YouTube kita. Nah, kita masuk. Setelah itu ke channel kita, channel Anda. Nah, kita pilih video mana yang mau kita copy linknya ya teman-teman. Misalkan kita ada pengembangan tematik, ada simulasi micro teaching atau sistem pernapasan manusia. Saya pilih yang video pembelajaran ya, tema tumbuhan hijau atau fotosintesis. Kita bagikan linknya, terus kita salin linknya, terus masukkan ke aplikasi Nearpod. Terus kita cari. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Kita bisa klik videonya, klik yang bagian save. Nah, maka otomatis nanti videonya akan masuk ke aplikasi Nearpod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam. Selanjutnya, kalau kita misalkan mau menambahkan pertanyaan yang kita perlukan atau dibutuhkan, kita klik add activity pada menit yang sekiranya kita perlu tambahkan. Ini saya mencoba menambahkan pertanyaan pada menit 1 sebagai sumber makanan. Sebelumnya, bisakah kalian menyebutkan salah satu jenis tumbuhan berdaun hijau di sekitar rumah kalian? Nah, kita klik activity ini, kita pilih yang open ended question atau multiple choice. Bedanya itu kalau open ended itu uraian, kalau multiple choice itu berupa pilihan ganda ya. Misalkan kita open ended question, tampilannya seperti ini. Kita klik soalnya, misalkan tadi sebutkan tumbuhan hijau yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi jawabannya boleh lebih dari satu ya. Kemudian kita back to video. Nah,
Misalkan di sini kita mau nambahkan di menit keberapapun ya teman-teman, bisa tinggal klik edit activity. Setelah itu kita bikin add new. Video pembelajaran sudah ditampilkan, berarti kita pilih yang quiz and games. Opsi quiz and games itu kita pilih yang item quiz. Nah, item quiz ini kayak semacam pilihan ganda ya. Kita tulis misalkan pengertian apa itu fotosintesis. Nah, jawabannya kan cuma 2. Kalau misalnya kita mau menambahkan 4, kita klik add answer, maka jawabannya bisa 4 ya teman-teman. Misalnya kita taruh jawabannya di sini. Nah, kita pilih. Sekarang jawabannya ini A, ini B, C, D. Kalau kita mau menambahkan pertanyaan lagi atau pertanyaan nomor 2, berarti kita add question ya teman-teman. Nah, oke. Bikin pertanyaan interaktifnya ya teman-teman, kita klik add new, kita pilih opsi yang quiz and games, terus yang item time to climb. Jadi ini modelnya pertanyaan tapi nanti interaktif ataupun ada gambar-gambarnya ya. Misalkan di sini soalnya salah satu komponen fotosintesis di bawah ini adalah, nah kita coba tambahkan gambar. Kita ambil dari dokumen kita, misalkan ini gambar air, kita masukkan, akan muncul di sini ya. Terus kita jawabannya add answer, nah kan jawabannya ini air, batu, tanah, pohon. Kita pilih jawaban yang air, kemudian kita add question, yang pertanyaan kedua, misalkan hasil fotosintesis berupa, misalkan jawabannya itu sini yang C ya, kita klik ininya, jawabannya misalkan sekian, berarti yang lainnya akan ini air, ini orang. Oke, kita klik bagian ini ya, save and exit, maka akan otomatis exit lesson ya. Kita akan melanjutkan video pembelajaran kita kepada siswa. Kita klik yang bagian teach, kemudian ada student page, kemudian kita copy yang ini ya teman-teman, kita copy terus kita kirimkan ke siswanya. Nah oke, ini tampilan awal dari Nearpod-nya. Nah sekarang kita sebagai studentnya, kita isi tadi kopian kodenya ya teman-teman, kita masukkan di sini, kemudian klik yang ini tanda warna biru, di sini siswa harus mengisi namanya ya teman-teman. Misalkan namanya Yumna, join lesson.
Nah, video pembelajaran yang pertama itu tampilan seperti ini. Judulnya proses fotosintesis, kemudian nah di sini ada tampilan gambarnya. Nah, open ended question ini harus dijawab ya teman-teman. Kalau kita nggak jawab sebagai siswa, nanti nggak bisa lanjut ke slide selanjutnya. Gambar di atas terjadi pada waktu, misalkan jawabannya itu siang hari. Kita submit. Nah, maka selanjutnya otomatis ya ke slide selanjutnya. Kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, selanjutnya kita ditonton videonya, terus kita akan muncul nanti pertanyaan di sini ya teman-teman. Nah, sebutkan tumbuhan hijau yang ada di sekitar rumah kalian. Misalkan jawabannya ada pohon pisang, mangga, misalkan. Yang terserah ya. Terus klik submit. Nah, kalau sudah selesai menonton video pembelajarannya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tampilan quiz. Di sini siswa menjawab pertanyaan yang dibuat gurunya. Apa itu fotosintesis? Misalkan jawabannya itu A. Nah, submit. Selanjutnya itu ada jawabannya, hasilnya 100 ya teman-teman, langsung muncul jawabannya karena jawabannya benar. Selanjutnya nah, ini opsi yang item time to claim ya teman-teman. Nah, time to claim ini cocok buat pembelajaran di SD. Kita pilih karakter yang mana, terserah anak-anaknya ya. Bahkan karakter yang penguin. Oke, terus sini ada gambar salah satu komponen fotosintesis. Di bawah ini adalah gambar air. Oke, selesai.